Seringkali yang paling menyakitkan dalam hidupmu bukan karena kehilangan sesuatu, tapi karena seseorang tidak memberi seperti yang kau harapkan. Mereka tidak membalas pesanmu, tidak mengucapkan terima kasih, tidak menghargai apa yang telah kau lakukan, tidak hadir saat kau paling membutuhkan mereka. Dan saat itu terjadi, mungkin kau merasa sendirian. Bukan karena tak ada orang di sekelilingmu, tapi karena orang yang kau harapkan tidak ada di sana. Di momen seperti itu kau mulai sadar, harapan bisa menjadi beban yang tak terlihat. Semakin besar kau menaruhnya pada orang lain, semakin besar pula kemungkinan kau akan kecewa saat dunia tidak bergerak sesuai keinginanmu. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan berharap dunia bersikap baik, sebab dunia bukanlah ciptaanmu, tapi kendalikanlah dirimu, karena itulah satu-satunya wilayah yang sepenuhnya milikmu." Mungkin selama ini kau terlalu sering menggantungkan ketenanganmu pada ucapan, sikap, atau pengakuan dari orang lain. Padahal satu-satunya yang bisa kau kendalikan sepenuhnya adalah dirimu sendiri. Dan ketika harapan tak sejalan dengan kenyataan, yang muncul bukan kedewasaan, tapi luka. Luka yang kau simpan dalam diam, karena kau berharap dunia mengerti, tanpa kau harus mengatakan apapun. Dalam video ini, kita akan membahas 9 jenis harapan yang tanpa sadar sering kau tanamkan kepada orang lain. Harapan yang tampak wajar, tapi justru bisa menjadi sumber dari kegelisahan, amarah, dan kepahitan batin. Kita akan menelusurinya bersama melalui lensa filsafat stoik dan psikologi modern, agar kau bisa belajar bagaimana meresponsnya dengan tenang dan bijaksana, tanpa menuntut terlalu banyak dari siapapun, karena pada akhirnya, yang membuat hidup terasa berat bukan hanya kenyataan yang sulit, tetapi harapan yang selama ini kau bawa terlalu jauh tanpa kau sadari. Mari kita mulai. Sebelum harapan-harapan itu perlahan-lahan menggerogoti kedamaian yang kau perjuangkan. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, pastikan kau berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tonton video ini sampai akhir. Karena mungkin salah satu dari 9 harapan ini masih diam-diam kau genggam hingga hari ini. 1. Jangan mengharapkan orang lain memahami perasaanmu sepenuhnya. Kadang kita merasa kecewa, bukan karena orang lain bersikap buruk, tapi karena mereka tidak merespons seperti yang kita harapkan. Kita merasa sakit hati karena seseorang tak peka, karena pasangan kita tidak mengerti kegelisahan dalam diam, karena teman tidak menyadari beban yang kita pikul sendirian. Tapi mari jujur sejenak. Pernahkah kau benar-benar mengungkapkan perasaanmu dengan jelas? Atau kau hanya berharap mereka bisa membaca pikiranmu? Dalam psikologi kognitif, ini disebut egocentric bias. Kita mengira orang lain bisa menebak isi hati kita, padahal mereka pun hidup dengan persepsi dan pergumulan mereka sendiri. Kita kecewa karena berharap orang lain memahami isi dari hati yang bahkan tidak kita ucapkan. Epictetus pernah mengingatkan, jika seseorang tidak berbicara padamu sesuai dengan apa yang kau harapkan, itu bukan kesalahan mereka, tapi harapanmu yang tak realistis. Bayangkan dirimu sedang berteriak dalam gua yang sangat dalam. Kau berharap suaramu kembali sebagai gema, tapi tak semua gua menggemakan suaramu. Begitulah realitas hubungan antar manusia. Tak semua orang memiliki ruang atau kepekaan untuk memahami batinmu. Tapi bukan berarti kau harus memendam segalanya. Ungkapkan apa yang perlu. Bicaralah dengan jernih, bukan dengan harapan akan selalu dipahami, melainkan untuk melepaskan beban dari dalam dirimu sendiri. Karena ketenanganmu tidak bergantung pada apakah orang lain mengerti, tapi pada seberapa ikhlas kau mampu menerima bahwa tidak semua orang bisa memahami kedalaman lukamu. 2. Jangan mengharapkan semua orang menghargai kebaikanmu. Kebaikan adalah benih yang tumbuh dari dalam hati, tapi sayangnya banyak yang memperlakukannya seperti transaksi. Kita berbuat baik, lalu diam-diam menunggu balasan. Kita menolong seseorang, lalu kecewa karena tidak mendapat ucapan terima kasih. Kita bersikap ramah, lalu merasa diabaikan saat mereka tak membalas senyuman kita. Padahal bila kebaikan dilakukan dengan pamrih tersembunyi, itu bukan lagi kebaikan, tapi investasi emosional yang haus akan pengakuan. Psikologi stres menjelaskan bahwa
ketika ekspektasi terhadap balasan tak terpenuhi, tubuh akan melepaskan kortisol, hormon stres yang mengikis kestabilan mental dan fisik. Semakin sering kau kecewa karena kebaikanmu tak dihargai, semakin tubuhmu mengira bahwa dunia adalah tempat yang tidak adil, dan kau menjadi korban. Seneca berkata, hadiah terbesar dari berbuat baik adalah bahwa kau telah menjadi pribadi yang baik. Bayangkan dirimu menanam pohon di tanah yang gersang, bukan untuk memanen buah, tapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan jika kau tak melihat hasilnya, itu tidak berarti usahamu sia-sia. Karena kebaikan yang sejati bukan tentang siapa yang membalasnya, tapi tentang siapa kau telah menjadi karena memilih untuk melakukannya. Lepaskan kebutuhan akan penghargaan eksternal. Kebaikanmu tidak perlu dirayakan, cukup dijalankan. Dan saat kau mampu memberi tanpa menuntut, di sanalah jiwa menjadi benar-benar bebas. 3. Jangan mengharapkan permintaan maaf dari mereka yang menyakiti. Ada luka yang bukan berasal dari apa yang orang lakukan padamu, tetapi dari kenyataan bahwa mereka tidak pernah mengakui perbuatannya. Kau disakiti, dikhianati, diperlakukan tidak adil, dan sampai hari ini, kau masih menunggu permintaan maaf yang mungkin tak akan pernah datang. Yang lebih menyakitkan dari luka itu adalah harapan. Harapan bahwa mereka akan menyadari kesalahannya, datang padamu, dan mengatakan, "Aku minta maaf." Tapi waktu terus berjalan, dan permintaan maaf itu tak pernah datang. Dan selama itu pula, jiwamu tetap terikat pada masa lalu. Dalam ilmu neuroscience, ketika otak terus dipenuhi dengan dendam dan harapan akan pengakuan, area amigdala, pusat emosi negatif seperti marah dan takut, akan terus aktif. Tubuh pun mengalami ketegangan dan jiwa tak pernah benar-benar pulih. Marcus Aurelius menulis, orang yang menyakitimu telah merugikan dirinya sendiri. Jangan biarkan ia merugikanmu dua kali dengan membuatmu menderita karena mengharapkannya berubah. Bayangkan menggenggam pecahan kaca di tanganmu, sambil menunggu orang yang memecahkannya datang mengambilnya kembali. Semakin lama kau menunggu, semakin dalam luka yang kau terima. Pemaafan sejati bukan tentang membenarkan kesalahan mereka, tapi tentang melepaskan dirimu dari belenggu luka yang mereka tinggalkan. Karena saat kau menunggu mereka untuk memperbaiki, kau sedang menggantungkan pemulihan jiwamu pada seseorang yang bahkan tak peduli bahwa kau terluka. Maafkan, bukan demi mereka, tapi demi kebebasanmu sendiri, agar kau bisa berjalan ke depan tanpa lagi membawa beban yang bukan milikmu. 4. Jangan mengharapkan dunia adil menurut versimu. Kau mungkin pernah bertanya, mengapa orang baik disakiti? Mengapa kejujuran tidak selalu dihargai? Dan mengapa kebenaran sering kalah oleh kepentingan? Dunia tidak bergerak dengan rumus moral yang kau yakini. Ia berjalan dengan logika kekuasaan, kebetulan, dan kepentingan. Keadilan adalah gagasan yang kita ciptakan, tapi dunia tak pernah berjanji untuk mematuhinya. Psikologi eksistensial menyebut ini sebagai absurditas, bahwa hidup seringkali tidak memberi penjelasan, tidak memberi keadilan, dan tidak akan pernah benar-benar selaras dengan harapan manusia. Namun dari absurditas inilah kedewasaan tumbuh. Ketika kita berhenti menuntut agar dunia adil menurut standar pribadi, dan mulai membangun kekuatan batin untuk menavigasi ketidakpastian itu. Epictetus berkata, bukan kejadian yang menyakitimu, tapi penilaianmu tentang kejadian itu. Bayangkan kau berdiri di tengah badai, memegang payung kecil, lalu berharap badai akan berhenti hanya karena kau merasa itu tidak adil. Padahal badai tidak mengenal siapa dirimu, apa yang kau rasakan, atau seberapa siap kau menghadapinya. Keadilan sejati bukan ketika dunia berlaku sesuai ekspektasimu, tapi ketika kau tetap bisa bersikap adil kepada dirimu sendiri, bahkan saat dunia tidak berpihak. Alihkan fokusmu dari mengejar keadilan di luar, menjadi membangun keteguhan dari dalam. 5. Jangan mengharapkan orang selalu konsisten. Kau mungkin kecewa saat seseorang berubah, ketika janji dilanggar, ketika sikap mereka tak lagi seperti dulu, ketika orang yang dahulu mendukung tiba-tiba menjauh tanpa alasan yang jelas. Namun sadarkah kau bahwa manusia adalah makhluk yang berubah?
dipengaruhi suasana hati, hormon, tekanan lingkungan, dan pengalaman hidup yang terus berganti. Konsistensi adalah kemewahan yang hanya sedikit orang bisa miliki. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka juga sedang berjuang memahami diri mereka sendiri. Dalam psikologi, perubahan mood sering dipengaruhi oleh fluktuasi dopamin, zat kimia otak yang memengaruhi motivasi, hasrat, dan suasana hati. Kadang mereka bersikap baik, kadang mereka menjauh, bukan karena kau salah, tapi karena mereka pun sedang bergulat dengan badai dalam diri mereka sendiri. Seneca menulis, mereka yang tampak tak konsisten, seringkali hanya tersesat dalam badai emosi mereka sendiri. Bayangkan bayangan yang berubah bentuk saat matahari bergerak, bukan karena bayangannya yang keliru, tapi karena cahaya yang menerpanya tidak pernah diam. Begitu pula manusia. Jangan menyandarkan kestabilan emosimu pada konsistensi orang lain. Bangunlah keteguhan dari dalam. Jadilah jangkar bagi dirimu sendiri di tengah dunia yang tak pernah berhenti berubah. 6. Jangan mengharapkan validasi untuk setiap langkah hidupmu. Setiap manusia ingin diterima, ingin diakui, ingin didengar, dan itu adalah kebutuhan yang alami. Disebut dalam psikologi sebagai belongingness. Tapi ketika dorongan itu berubah menjadi candu, saat setiap langkah hidupmu bergantung pada pujian, apakah kau masih hidup untuk dirimu sendiri? Atau hanya menjadi cermin dari harapan orang lain? Neuroscience modern menjelaskan bahwa setiap kali kita menerima pujian, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang memberi rasa senang. Namun seperti candu, efeknya tidak bertahan lama. Kau akan terus mencari lebih banyak like, lebih banyak tepuk tangan, dan kehilangan jati diri di tengah sorak-sorai yang semu. Marcus Aurelius pernah berpesan, lakukan kebaikan dan lupakan bahwa kau telah melakukannya. Bayangkan dirimu menari di tengah kegelapan, lalu tiba-tiba berhenti, hanya karena tidak ada yang menonton. Padahal jiwamu tetap menari, karena yang membuat tarian itu berarti bukan siapa yang melihat, tapi kejujuran di dalamnya. Hidupmu tidak butuh panggung, ia butuh arah. Jangan ukur nilaimu dari seberapa keras dunia bertepuk tangan. Ukur dari prinsip yang kau pegang, dari karakter yang kau bangun, dan dari ketenangan yang kau rasakan. Bahkan saat tak seorang pun memperhatikan. Karena yang abadi bukan pujian, tapi siapa dirimu saat tak ada satupun yang menyaksikanmu. 7. Jangan mengharapkan semua orang berubah sesuai keinginanmu. Kau melihat orang di sekitarmu dan berharap mereka berubah. Berubah jadi lebih pengertian, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Tapi hari demi hari berlalu, dan yang kau lihat justru kekecewaan demi kekecewaan. Kau bicara, kau menasihati, kau bahkan marah, namun tak ada yang berubah. Dan yang luput kau sadari adalah bahwa usaha mengubah orang lain seringkali bukan karena cinta, tetapi karena ego. Karena kau ingin mereka sesuai dengan versimu tentang bagaimana seharusnya. Namun dalam filsafat Stoik, ada satu prinsip yang tak bisa diabaikan. Hanya satu hal yang bisa benar-benar kau ubah, yaitu dirimu sendiri. Epictetus pernah berkata, kau hanya bisa mengubah satu jiwa sepenuhnya, dan itu adalah jiwamu sendiri. Bayangkan mencoba memahat patung dari air. Setiap goresan usahamu hilang seketika. Bukan karena usahamu kurang keras, tapi karena medianya memang tak bisa dibentuk seperti yang kau inginkan. Begitu pula manusia. Alih-alih menghabiskan energi untuk membuat orang berubah, alihkah perhatianmu pada bagaimana kau merespons ketidaksempurnaan mereka. Karena kedewasaan bukan soal memaksakan dunia sesuai keinginanmu, tapi menerima kenyataan dan tetap bisa berlaku bijak di tengahnya. 8. Jangan mengharapkan hidup bebas dari rasa sakit. Jika kau mengira hidup akan berjalan tanpa luka, maka kau belum benar-benar memahami makna menjadi manusia. Setiap perjalanan, setiap pertumbuhan, setiap perubahan selalu membawa rasa sakit sebagai bagian dari proses. Neuroscience membuktikan bahwa rasa sakit adalah sinyal alami yang menyelamatkan. Tanpa rasa sakit, tubuh tak tahu di mana ia terluka. Begitu juga jiwa. Tanpa rasa sakit, kita kehilangan arah,
kehilangan pelajaran, dan kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tapi banyak dari kita menghabiskan energi untuk melawan rasa sakit, bukan memahaminya. Kita menyangkal, menolak, bahkan marah saat rasa itu datang. Padahal penolakan itulah yang membuat kita rapuh. Seneca menulis, "Kau bukanlah rapuh karena merasa sakit, tapi karena kau melawan rasa sakit yang semestinya kau terima." Bayangkan seseorang berdiri di pantai, berusaha menahan ombak dengan tangan kosong. Ia kelelahan, ia marah, ia tenggelam dalam perlawanan yang sia-sia. Padahal jika ia memilih untuk berenang, ombak itu bisa membawanya ke tempat yang lebih dalam, tempat di mana makna tinggal. Dalam filosofi Stoik, rasa sakit bukan musuh. Ia adalah guru yang keras, tapi jujur. Ia datang membawa pesan, bukan hukuman. Latihlah dirimu untuk menerimanya, memeluknya, dan mendengarkan apa yang ingin ia ajarkan padamu. 9. Jangan mengharapkan masa lalu bisa diubah. Ada luka yang sudah lama terjadi, tapi kau masih menatapnya seakan bisa diperbaiki. Kau mengulang percakapan dalam pikiran. Kau membayangkan pilihan berbeda, kata-kata yang tak sempat terucap, atau kesempatan yang telah berlalu. Namun sekeras apapun kau berharap, masa lalu tetap diam. Tak pernah berubah, tak pernah memberi penjelasan. Dan semakin lama kau tinggal di sana, semakin jauh kau tersesat dari saat ini. Psikologi modern menyebut ini sebagai jebakan kognitif, di mana pikiran terjebak dalam ruang mental masa lalu, mengganggu sistem limbik otak dan merusak kestabilan emosional. Akibatnya, fokus melemah, diri kehilangan arah. Marcus Aurelius menulis dengan tajam, "Apa yang telah terjadi, biarlah berlalu. Masa depan belum datang, yang ada hanyalah sekarang." Bayangkan berdiri di depan cermin yang retak di tengah malam. Kau terus menatapnya, berharap bayanganmu kembali utuh. Tapi tak peduli seberapa lama kau menatap, cermin itu tetap retak. Dan pagi tak akan datang sebelum kau berhenti menatap ke belakang. Masa lalu bukan untuk diubah, ia adalah naskah yang telah ditulis. Yang bisa kau lakukan adalah membaca ulang dengan kesadaran baru, mengambil pelajarannya, dan menulis bab selanjutnya dengan lebih bijak. Maafkan apa yang harus dimaafkan, lepaskan yang tak bisa diperbaiki, dan kembalilah ke tempat satu-satunya di mana hidup benar-benar terjadi. Saat ini, detik ini, napas ini. Penutup, harapan yang membebani harus kau lepaskan. Berharap bukanlah dosa, tapi berharap tanpa kendali adalah sumber luka. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi dingin, tapi mengajarkan untuk bijaksana dalam memilih di mana meletakkan jiwamu. Jangan gantungkan kedamaianmu pada pujian. Jangan biarkan kebahagiaanmu tergantung pada ucapan terima kasih. Dan jangan izinkan siapapun menjadi pusat gravitasi emosi dalam hidupmu. Sebab seperti yang ditulis Marcus Aurelius, orang yang tenang bukan karena dunia tidak mengganggunya, tapi karena ia tahu kemana harus kembali setiap kali terguncang. Berhentilah berharap dunia berubah demi ketenanganmu. Mulailah berubah, agar jiwamu tenang meski dunia tetap gaduh. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan video ini jika kamu merasa ini menyentuhmu. Karena menjadi tenang bukan berarti tak merasa, tapi karena tahu kemana harus berlabuh di tengah badai.